siapa dong pelakunya? Kalau bukan Treasure Maker dan juga Luviti, kita juga tidak bisa menampik kemungkinan ya bahwa pelakunya itu memang berada. Annyeonghaseyo, Cinggedul, Yusulkimimnida. Welcome back to my channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem bukan ya? Dan bagi kalian semua yang punya problem, keep fighting ya guys, don't give up. Nah, for this time kita akan membahas nih tentang apa sih yang sebenarnya terjadi antara Luviti dan juga Treasure Maker. But wait, sebelum kita bahas tentang hal tersebut bersama-sama, pastikan dulu nih guys untuk bantu perkembangan channel aku supaya menjadi channel K-pop terbesar dengan informasi seputar dunia per-K-popan yang pastinya terlengkap dan juga ter-up-to-date. Kalian bisa langsung subscribe, bunyi loncengnya, seperti juga buat like and comment, serta share juga kepada teman-teman K-popers yang lain. Boleh juga nih guys, sosial media aku, di Instagram itu ada @yusulkim, kalau di Facebook itu ada Detektif Teori, dan kalau di Twitter itu ada @yusulkim2. Kamsahamnida Cinggedul. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas bersama-sama. Oke, untuk pertama, di sini aku akan menjelaskan dulu apa itu Treasure Maker dan juga Luviti. Karena aku yakin, ya mungkin ada yang tahu, tapi yang baru datang kayaknya yang baru join sama kita itu belum tahu ya siapa itu Treasure Maker dan juga Luviti. Nah, Treasure Maker itu merupakan sebutan penggemar untuk penggemar dari Treasure. Treasure sendiri itu merupakan boy group dari YG Entertainment yang baru saja debut pada tahun 2020 kemarin. Nah, untuk Luviti itu juga sama. Luviti ini merupakan sebutan penggemar untuk penggemar dari Gravity. Di mana Gravity ini merupakan boy group rookie dari Starship Entertainment. Jadi sekarang udah tahu dong ya siapa itu Treasure Maker dan juga Luviti. Nah, seperti yang kalian tahu, sekarang ini permasalahan dari Treasure Maker dan juga Luviti itu kan lagi panas-panas banget nih. Dan hal ini itu tidak terjadi sekali saja nih guys. Perlu kita flashback kepada masalah-masalah yang sebelumnya. Oke, kita flashback aja ya. Masalah pertama nih, setahu aku ya, mungkin ada masalah sebelumnya aku nggak tahu. Tapi yang aku tahu adalah masalah pertama kali yang terjadi antara Treasure Maker dan juga Luviti itu adalah kesalahpahaman terhadap apa yang terjadi di Melon Music Award. Seperti yang kita tahu nih guys, baik Treasure dan juga Gravity di Melon Music Award sama-sama dinominasikan untuk merebut sebuah penghargaan yaitu sebagai boy group rookie terbaik. Dan dari persaingan tersebut, akhirnya Gravity itu memenangkan penghargaan itu. Nah, setelah Gravity memenangkan penghargaan tersebut, banyak dari Treasure Maker yang bukan tidak terima, tapi di sini mereka mempertanyakan kenapa Treasure itu tidak menang dalam hal tersebut. Bukan kayak menyalahkan gitu ya, atau kayak bilang bahwa Gravity ini curang dan sebagainya. Tidak. Saat itu, para Treasure Maker itu mempertanyakan hal tersebut kepada pihak Melon Music Award. Mereka di sini meminta kejelasan kenapa Treasure tidak bisa memenangkan penghargaan tersebut. Karena berdasarkan data-data yang telah dijabarkan oleh para Treasure Maker, data-data tersebut kayak menjelaskan nih bahwa seharusnya yang memenangkan penghargaan tersebut adalah Treasure. Nah, ternyata setelah beberapa waktu, Melon Music Award pun akhirnya merilis sebuah data yang mana data tersebut menjelaskan kenapa Gravity memenangkan penghargaan itu. Nah, setelah data tersebut telah dirilis oleh pihak Melon Music Award, di sini kesalahpahaman yang terjadi antara Treasure Maker dan juga Luviti itu udah berakhir. Nah, setelah beranjak dari permasalahan yang terjadi di Melon Music Award, ada lagi permasalahan yang selanjutnya. Seperti yang kalian tahu bahwa Gravity itu telah merilis sebuah musik video. Nah, di sini ada orang, kita nggak tahu apakah dia itu memang Treasure Maker atau tidak, karena seperti yang kalian tahu bahwa dalam dunia maya itu kan semua dapat dipalsukan, seperti itu. Jadi di sini ada netizen lah ya. Jadi netizen tersebut kayak membandingkan nih musik video miliknya Gravity dan juga musik video dari Treasure yang boy. Di sini para netizen menyebutkan bahwa baik musik video Gravity dan juga Treasure yang boy itu kayak memiliki kesamaan. Nah, dikarenakan Treasure telah merilis boy terlebih dahulu, banyak dari netizen yang berpendapat bahwa di sini Gravity, maaf sebelumnya ini netizen yang berbicara, Gravity ini katanya telah melakukan plagiat seperti itu terhadap musik video dari Treasure. Tapi di sini netizen yang lain bilang, terutama para Treasure Maker sih, aku lihat komentar-komentarnya di situs-situs misalnya kayak All K-pop ya. Kalau kalian lihat komentarnya di sana banyak yang menyebutkan bahwa ini kayak nggak plagiat gitu ya. Ini kan emang zamannya. Memang konsepnya juga seperti itu. Dan dari lagunya juga sesuai banget nih dengan konsep musik videonya. Jadi banyak dari netizen sih saat itu ya, terutama dari Treasure Maker dan juga Luviti kayak tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Karena mereka di sini tahu juga bagaimana konsep dari Gravity di lagu tersebut. Sehingga musik videonya juga seperti itu. Dan mungkin kalau ada beberapa hal yang sama, itu juga tidak terlalu sama banget. Benar nggak? Jadi dari permasalahan tersebut sebenarnya tidak ada permasalahan yang panjang banget ya. Baik dari Treasure Maker dan juga Luviti sama-sama paham apa sebenarnya yang ada dalam musik video tersebut. Dan baru-baru ini muncullah sebuah problema baru,
yang mana problema ini itu lebih besar dibandingkan yang sebelumnya. Kenapa? Karena ya ini tuh udah termasuk ke dalam penghinaan sih guys. Termasuk dalam penghinaan kepada para member, baik kepada member Treasure dan juga member dari Gravity sendiri. Untuk pertama kita mulai dulu membahas tentang penghinaan yang terjadi kepada para member Treasure. Seperti yang kalian tahu, di Korea itu ada namanya Namewiki. Apa sih Namewiki? Jadi Namewiki ini sejenis Wikipedia, tapi versi Korea. Yang mana nih guys, dalam Namewiki ini kita itu kayak diberikan akses gitu loh. Akses untuk mengedit informasi mengenai idol kita, termasuk dalam informasi profile mungkin ya, baik dalam namanya, tempat tanggal lahir mungkin, ataupun tentang pendidikan dan sebagainya. Di sana kita bisa edit tentang hal tersebut nih guys. Dan di sana ada seorang oknum. Jadi oknum ini itu kayak ngubah nih profile dari para member Treasure, terutama kepada Bang Yedam dan juga Doyong. Di sana dia ngubahnya kayak keterlaluan banget sih. Itu udah salah banget informasi yang dia tulis juga. Dan hal ini ngebuat para Treasure Makers, of course, geram melihat tersebut. Dan hal inilah yang ngebuat mereka selain menuliskan hashtag di Twitter yaitu YG Take Action, supaya YG Entertainment ini memberikan perlindungan kepada para member Treasure, terutama mengenai hal-hal seperti itu ya. Di sini para Treasure Maker itu juga melakukan pelacakan untuk mengetahui siapa pelaku yang telah mengubah profil dari member Treasure tadi. Dan dari pelacakan yang dilakukan oleh para Treasure Maker, ternyata ada seseorang yang mana orang ini ternyata bagian dari sebuah fan club. Dan fan club yang dimaksudkan di sini adalah orang tersebut ternyata berasal dari penggemar Gravity. Seperti itu guys. Jadi dari hal inilah muncullah problema baru ya, seperti itu. Oke guys, jadi ini aku baru dikirimin sebuah postingan screenshotan dari seorang Lovity. Di sini menyebutkan bahwa ternyata orang yang mengubah profil dari Treasure di Namewiki itu bukan penggemar dari Gravity sendiri, melainkan orang lain. Kita juga tidak tahu dari mana dia berasal, pada mana juga. Tapi di sini yaitu telah merilis permintaan maaf, yaitu meminta maaf kepada Lovity dan juga Treasure di sini karena secara tidak langsung dia di sini telah membuat Lovity mendapatkan hinaan gitu. Dan untuk itu dia juga minta maaf kepada para penggemar Treasure karena di sini dia telah membuat resah para penggemar dari Treasure sendiri. Dan setelah permasalahan yang terjadi dengan Treasure di Namewiki, baru-baru ini ada seorang yang mengatasnamakan dirinya sebagai penggemar dari Treasure. Di sini dapat kalian perhatikan, ini dia akunnya. Jadi akunnya itu namanya adalah Yosh. Dan untuk foto profilnya ini benar-benar Yoshi. Aku soalnya kurang hafal sih dengan wajah-wajah dari para member Treasure. Tapi kalau urusan nama aku udah hafal. Tapi kalau urusan wajah itu aku nggak hafal guys, serius. Dan untuk nama atau username-nya, dia di sini menggunakan username @supremeskypea. Jadi, orang dengan akun Twitter seperti ini yang mengatasnamakan dirinya sebagai penggemar Treasure ini itu telah ngebuat sebuah cuitan di Twitter. Cuitannya ini sangat parah. Kenapa parah? Karena kalau kalian lihat ini tuh emang kayak udah masuk dalam bentuk penghinaan. Dapat kalian perhatikan di sini dia mulai dengan kata "the face that ruined humanity". Oke, itu artinya udah keterlaluan banget. Di sini dia menyebutkan ini jelek lah. Terus ya kayak gitulah guys. Aku nggak perlu baca ya, karena ini juga menyakitkan sih. Dan hal inilah yang membuat para Lovity itu mentrendingkan hashtag Starship Protect Your Artist. Oke guys, tadi kita udah membahas tentang beberapa permasalahan yang terjadi antara Treasure Maker dan juga Lovity. Dan sekarang kita akan bahas lebih dalam lagi. Apakah kedua fandom tersebut memang memiliki permasalahan seperti itu, sehingga hal ini yang menyebabkan mereka war satu sama lain? Kalau aku perhatikan ya guys, jujur, selama ini pas aku ngelihat cuitan itu aku jarang banget menemukan ada cuitan yang kayak menjelekan gitu loh satu sama lain. Baik di komentar juga nggak ada. Aku temukan bahwa ada nih penggemar dari Treasure yang kayak menjelekan Gravity, ataupun sebaliknya. Itu aku nggak temu sama sekali. Buktinya seperti apa? Jadi di sini aku telah mengcapture beberapa komentar dari para Treasure Maker dan juga Lovity untuk menanggapi permasalahan yang terjadi beberapa belakangan terakhir. Contohnya kayak gini guys, cuitan pertama ini datangnya dari si Chels. Di sini Chels menuliskan cuitan @GravityStarship. Buat Lovity nih, jangan salah paham dulu ya. Ini tuh dia akun fake. Ada orang sengaja buat akun ini ngaku-ngaku jadi Tiome, terus ngejatuhin Gravity. Kami itu tidak pernah nih menganggap mereka sebagai Treasure Maker. Jadi tolong dimengerti ya. Terus bagaimana tanggapan dari yang lain? Zaman sekarang emang banyak sih ya akun fake yang mengatasnamakan fandom yang tujuannya buat onak sana sini. Aku sebagai Nasgor atau Treasure Maker seperti itu udah curiga banget dan langsung laporin itu akun. Dan ya bener aja, sekarang jadi ribut kan. Yang kemarin juga itu bukan Lovity, tapi kalian Tiome banyak yang hujat Lovity dan juga Gravity.
Bahkan akun Instagram saya dan juga teman-teman Luviti saya di-tag di postingan portal K-pop dan akun fanbase Treasure yang memberitakan hal ini. Bahkan ada yang sampai membawa masalah di Melon Music Award lagi. Maaf ya, kalau ada Tiomi yang salah lapak. Sebenarnya kita juga naikin hashtag bukan buat celekin nama Luviti kok. Tapi biar YG ambil tindakan buat masalah ini. Jadi, aku wakili nih buat minta maaf kalau ada yang salah lapak. Dan semoga nggak terjadi kejadian begini lagi ya. Aku juga udah minta maaf sama beberapa Tiomi, tapi ada satu Tiomi di IG yang bener-bener meresahkan. Dia selalu bahas terus tentang Melon Music Award dan bahas lagi kesalahan Luviti dan juga kesalahan aku. Karena akun aku itu real, sedangkan dia akun fake. Tapi udah aku blok sih, aku nggak mau bahas lagi yang Melon Music Award. Terus ada yang bahas lagi nih, maaf ya, soal itu aku taunya kalian yang bahas MMA itu juga karena ada yang bilang nih. Dan buat yang sekarang itu bukan Tiomi asli dan itu cuman akun palsu doang. Dari sini ada juga seorang treasure maker atas nama Ran. Di sini dia itu ngebuat hashtag juga guys, Starship Protect Your Artist. Aduh, ada aja ya. Ayo sama protect idol kita masing-masing. Ini gue Tiomi tapi ikut trainingin. Nah lihat kan, kesian kadang-kadang Starship ini masalah datang satu, but please Starship protect your artist, it's your job. Intinya kalau ada yang ngejelekin idol kalian, menamakan fandom lain, please banget nih, jangan diladenin apalagi menyalahkan fandom tersebut. Ditambah idol kalian masih dibilang baru nih, pasti bakalan ada pihak ketiga yang mungkin nggak terlalu suka nih sama fandom kalian. Oke, dari beberapa cuitan tadi ya, itu sebenarnya dapat mewakili bahwa sebenarnya Treasure Maker dan juga Luviti kalau kita lihat tidak terlalu war-war banget sih. Mungkin ada nih beberapa ya yang saling kayak adu opini seperti itu. Tapi rata-rata sih setahu aku ya, para Treasure Maker dan juga Luviti itu kayak adem-adem banget sih. Jadi kalau ada permasalahan mereka kayak meyakinkan satu sama lain bahwa oh dia itu bukan Treasure Maker ataupun dia itu bukan Luviti, ini tuh cuma akun palsu doang. Jadi kita ya nggak usah lah permasalahan ini, ayolah kayak damai-damai aja gitu, nggak usah ada war lagi. Itu sih yang aku lihat guys. Lalu nih buat kalian ada yang nanya pasti ya, siapa dong pelakunya? Kalau bukan Treasure Maker dan juga Luviti, siapa dalang dibalik semua ini? Sebenarnya setelah aku memikirkan hal ini, aku punya dua opsi. Nah opsi yang pertama, di sini aku berpikir bahwa maaf banget nih, kita juga tidak bisa menampik kemungkinan ya bahwa pelakunya itu memang berasal dari fandom masing-masing, baik dari Treasure Maker dan juga Luviti. Karena seperti yang kalian tahu, bahwa penggemar itu memiliki tipe yang beragam. Ada tipe yang adem dan ada juga tipe yang suka war. Nah tipe yang suka war ini adalah yang buruk banget guys. Biasanya tipe-tipe yang seperti ini itu nggak suka melihat sesuatu hal itu adem, damai dan juga tenang. Dia tidak suka. Jadi dia pun kayak ya mau ngebuat war seperti itu sehingga terjadi keributan. Karena dia mungkin suka keributan. Kita tidak tahu kenapa dia suka keributan. Ada banyak alasan lagi. Mungkin alasan satunya adalah dikarenakan dia mencari kesibukan yang lain. Mungkin di rumah juga dia bosan gitu ya, dan pengen melakukan sesuatu, dan hal yang cuman dia dapat lakukan adalah dengan cara war seperti ini. Dan biasanya tipe-tipe yang suka war ini adalah tipe-tipe yang masih belum dewasa. Artinya penggemar itu masih kekanak-kanakan gitu loh guys. Sebenarnya satu orang melakukan hal tersebut, tapi semua fandom dipukul rata bahwa oh ini toxic banget loh, oh ini yang memulai war. Padahal cuma satu orang nih guys. Tapi karena dia mengatasnamakan dirinya sebagai bagian dari fandom tersebut, of course, di sini yang lain pun ikut-ikutan menjudge fandom tersebut. Jadi kesimpulannya adalah kalau kalian misalnya ya menemukan nanti ada seseorang yang mengatasnamakan dirinya sebagai penggemar dari ini dan menjelekkan idol kalian, itu kalian jangan langsung pukul rata nih semua fandomnya. Karena tidak semua orang dalam fandom tersebut juga seperti demikian. Seperti yang kalian lihat pada Luviti dan juga para Treasure Maker. Mereka tidak setoksik yang kalian pikirkan. Mereka itu juga adem-adem kok guys. Seperti yang kalian baca komentarnya tadi, semuanya adem. Dan ada opsi yang kedua nih selain opsi yang pertama tadi. Opsi yang kedua ini adalah di sini ada pihak ketiga. Yang mana pihak ketiga ini bukan berasal dari penggemar Treasure maupun penggemar Gravity. Jadi mungkin pihak ketiga ini itu iri nih melihat Gravity dan juga Luviti itu kan akur-akur nih. Meskipun ada permasalahan mungkin yang terjadi di masa lampau ya, mereka ini selalu bisa berdamai seperti itu. Jadi pihak ketiga ini berusaha nih mencoba untuk meruntuhkan persahabatan dari Luviti dan juga Treasure Maker dengan cara menjelek-jelekan kedua fandom tersebut. Karena yang namanya dunia maya ya guys, semuanya itu penuh kepalsuan. Kita tidak tahu apakah dia itu memang benar-benar fandom dari Treasure Maker atau dia itu memang benar-benar fandom dari Luviti. Bener nggak? Jadi kita juga tidak bisa mudah percaya ya di saat orang menggunakan foto profile Yoshi misalnya menjelek-jelekan nama Gravity, oh dia ini Treasure Maker. Kita tidak bisa percaya guys apakah dia itu benar-benar Treasure Maker atau tidak. Karena sejatinya sangat susah untuk mencari kebenaran di dunia maya mengenai jati diri seseorang. Kalau menurut kalian sendiri bagaimana? Apakah kalian itu memilih opsi yang pertama atau kalian memilih opsi yang kedua? Silahkan langsung komen di bawah ya guys.
Oke, well, untuk hari ini aku mohon maaf sekali lagi, mungkin ya banyak banget sih kayaknya kesalahan yang telah aku perbuat ya, baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry banget nih. Dan mungkin ada kesalahan informasi, kalian jangan sungkan nih untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time guys di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida.